bergumul dengan Yakub. Bergulat bang, bergulat. Bergulat. Ada bergulat, ada bergumul. Bergulat. Nah, coba Anda buka Kejadian 32 nomor 24. Ya, Kejadian 32 bang ya. Bentar. Kejadian 32 ya. Nomor 22 ya. 22, 23, 24. Bentar bang. 32, 34 ya bang. Ya. Mana nih? 22 ya. Nah. Sabar dulu nih, lagi load nih. Lalu kita Dua itu. 32. Yang ini ya. 32. Kok sampai 34 nggak ada bang? Oh, itu dari Kejadian 32, dari 22 itu lanjut itu cerita. Silakan bang. 32, 24 sampai 23. 32 ayat berapa tadi itu? 24. Ya aku tinggal sendirian di seorang laki-laki. Oh ini sampai pacar menyingsing. Kalau di ayat 24-nya ya aku pun tinggal sendirian. Nomor 28. Allah dan dengan engkau menang. Masalahnya di mana bang di situ? Tuhan bergulat dengan Yakub. Kejadian sampai kecelakaan. Terus tuh. Apa? Tuh. Terus aku telah menjadi kaya kalau telah punya banyak harta. Ya itu artinya bukan bertinju bang. Hanya aja mungkin ya bergumul dalam kehidupan itu artinya, kalau nanti ku pelajari aja lah lagi. Inilah yang saya bilang. Sejauh ya. Inilah janji yang tak akan pernah ditunaikan oleh Kristen. Aku hanya mengasah di sini bang. Mana tahu dapat hidayah dari Banten kayak mengasah lagi kalau salah. Karena udah lama kali dulu aku sering baca. Tapi itu artinya kalau nggak salah itu bergumul dalam kehidupan kayaknya. La haula wala quwata. Terbukti ya. 2-0 kayak. Hanya Islam. Lagi bang, aku turun jam 3 bang ya, bang Tan apapun jam 4 soalnya aku udah kerja. Tuhan Anda siapa? Berarti bukan ya? Yesus, bang. Tuhannya Abraham tidak mungkin bergulat. Bergulat. Tuhannya Ishak tidak mungkin bergulat. Oke. Tuhannya Yakub tidak mungkin bergulat. Ya, Tuhannya Yesus tidak mungkin bergulat. Siap. Tuhannya Nabi Muhammad tidak mungkin bergulat. Ini adalah buah dari pena-pena palsu, kebohongan yang ditumpahkan lalu dinisbatkan jadi yang disebut dengan Torah. Apa kata Yeremia 8 nomor 8? Jangan kamu merasa kamu bijaksana. Jangan bang, nggak bisa. Jangan hanya retorika landai nggak apa-apa dan lain-lain. Seorang sudah tahu sekarang. Tidak ada. Sebentar lu. Orang melihat kalau hanya berbekal retorika, seorang orang sudah bisa judgement siapa Anda. Tidak ada. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Oke. Nah, iya betul. Aneh sekali kan. Tuhan bergulat, lucu kan. Tuhan bergulat. Nah, jangan kamu berkata kami bijaksana. Kami memiliki Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena-pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Gitu. Oke. Makanya Quran mengatakan celaka. Banyak orang-orang di luar itu tidak tahu. Banyak orang-orang di luar itu ingin keselamatan, tapi kau merubah itu. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Celaka itu orang merubah-rubah dengan tangan-tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Mereka datang dikatakan dari Allah. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Fawailul lahum mimma yaksibun. Aku bisa sebenarnya menerangkan itu. Hanya aja pasti abang nggak terima. Selama kalian Kristen, saya jamin berikan kepada saya 7 1 2 3 slotnya juga. tiga pendeta. Saya tantang tantangan terbuka. Saya tantang 3 pendeta bela Biblemu. Dengar Bang Chan ya. Coba buka Kejadian 38. Enggak, aku bernarasi tentang yang tadi. Biar abang jangan saya itu tidak bisa menceritakan apa arti metafora dari itu ya. Kami berkeyakinan bahwa bergulat dalam konteks ini adalah
Tahu bang apa? Perjuangan spiritual bang. Pencarian akan kehendak Tuhan. Gitu bang. Dan Tuhan kalah. Bukan Tuhan. Teksnya begitu kok. Konsepnya itu ketika Nah kita sekarang menemukan- dan sekarang Anda baca Kejadian 38. Diputus nih. Tuhan kalah. Jangan diputus. Dalam konteks kutukan kalah itu kita menang, artinya kita menemukan Tuhan itu sendiri, Pak. Lalu siapa yang menang antara pergumulan Tuhan dengan Yakub? Ya jelas dalam rohaninya itu kita menemukan Tuhan itu sendiri, berarti kita menemukan Tuhan. Oh, itu Tuhan ketemu. Kayak main kucing-kucingan gitu. Mantap. Bagus. Ini Tuhan nih. Yes. Nah, ini Gitu. dia. Nah, ini Tuhan, begitu. Pak. Jadi di sana hanya ada 2 suami 2 istri. Yehuda sebagai ayah dan bapak dengan Sela, anak pertama dengan Shua, anak kedua yang pertama dengan Tamar. Oke. Tadi Tuhan yang bergelut dengan Yakub itu membunuh membunuh Tuhan membunuh Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan tidak pernah mencabut nyawa, Tuhan tidak pernah membunuh, Tuhan membunuh si mati. Oke? Kata Yehuda apa? Bang Tan, siapa yang membunuh? Teksnya begitu. Tuhan. Kejadian 38. Kejadian 38 ayat nomor 7. Bahkan beberapa kali Tuhan membunuh. Tapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Ya. Tapi anak sulung Yuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan yang membunuh dia. Matilah Lalu punya istri Tamar kan? Tamar itu jadi janda. Kata Yehuda apa? Sebagai kata mertuanya. Kata Yehuda, dia datang kepada anaknya yang kedua, Onan, iya papa, datangilah istri kakakmu. Datangilah istri kakakmu, buatlah keturunan dari dia. Kata Bible, kitab suci, kata kitab sucimu. Onan, anak yang kedua, kata Yehuda kan ke anaknya, Onan, datangilah istri kakakmu. Kan kakaknya mati kan, janda. Buatlah keturunan. Baik papa, baik, datanglah ke Tamar. Yes. Tapi ketika datang ke Tamar, si Onan pinter. Kalau aku buat keturunan dari dia, tetap anaknya yang dihitung nanti anaknya bukan anakku. Karena itu dia punya sistem, orang-orang Yahudi itu punya sistem dia. Itu dihitung anak Maka apa yang dilakukan oleh Onan, tahu nggak Pak? Apa yang dilakukan oleh Onan? Tahu nggak? Apa tuh? Enggak. Anda akan ingat. Yang dilakukan oleh Onan adalah ketika dia berhubungan badan dengan Tamar, dia keluarkan maninya kalau di situ. Teksnya begitu. Nggak mau tahu, kok baca yang ada. Makanya orang mengeluarkan maninya ketika berhubungan intim itu disebut onani dari Bible. Anda buka nanti googling teman-teman sekalian. Dari mana asal kata onani? Dari Bible, dari kitab ini. Saya nggak mau nyebut kitab suci. Kitab suci macam apa kayak gini? Dari Onan. La haula wala quwata illa. Lalu berkatalah Yehuda nomor 8. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu. Kawin. Lebih parah ini. Masalahnya di Kawinlah, sebentar dulu. Kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu. Bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti, sebab setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang. Teks by teks, aku baca salah, nggak dibaca salah. Bagaimana ceritanya? Jangan salahkan aku. Salah, kalau memang kayak gitu. Makanya jangan diprotes. Supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Jadi ingat Onani, ingat Bible.
Salah. Iya, Kalau yang suci-suci itu datang dari Quran. Nah, iya. iya kan? Wa yuzakkihim. Jadi kalau Anda berkenan bikin Bible. Nah, lalu dibuanglah mannya, oke? Tapi perbuatan itu tidak disukai oleh Tuhan. Maka Tuhan membunuh juga Onan. Dibunuh oleh Tuhan, tidak ada. Adiknya Onan tidak ada. Akhirnya Tamar sendirian. Saat itu berlakulah tahayul. Saat itu berlakulah tahayul. Yehuda ini orang pengikut tahayul. Kenapa? Karena dia pikir kalau kedua anaknya itu mati karena Tuhan, kalau dia serahkan lagi anaknya yang ketiga yaitu Shelah kepada Tamar, dia akan mati. Dia kasih begini ke Tamar. Tamar, pulanglah kamu dulu ke rumah bapakmu. Nanti kalau anak yang ketiga Shelah sudah besar, kamu akan dikasihkan kepadanya. Kata Yehuda, janjinya begitu. Janji manis. Kalau dalam kata Mbak Sri, PHP, pemberi harapan. Ini begitu. Baiklah, Bapak mertua, aku di rumah bapakku dulu, berangkat. Selesai sudah. Seiring dengan waktu, istrinya Yehuda yang mati. Matilah istrinya Shelah yang Shua tadi, mati. Yehuda ditinggal sendiri. Dia menjadi duda tinggal dengan anaknya Shelah yang beranjak dewasa. Menantunya dia sudah di rumah bapaknya sendiri, kan begitu. Dan si Yehuda ini sedih, dia berduka hingga suatu waktu dia pergi ke sebuah kota. Setelah habis dukanya, dia ingin mencukur rambut bulu-bulu dari domba-dombanya. Nah, kisah Yehuda rencana Yehuda akan pergi ke kota untuk mencukur domba-dombanya terdengar oleh Tamar di rumah bapaknya. Dasar mertua sialan. Ini bahasa saya ya, saya merefrasekan aja. Kata Tamar. Lalu Tamar mau balas dendam. Ceritanya begitu. Teksnya mengatakan begitu ya. Dia tanggalkan pakaian kejandaannya, lalu memakaikan pakaian persundalannya. Bahasa Bible, bukan bahasa saya nggak tega. Tapi kalau saya nggak mengucapkan, saya dituduh juga nanti. Dia pakaikan, kita baca dulu ya. Mengunting bulu-bulu domba. Bapak mertuamu sedang di jalan menuju Timna, kota Timna namanya, untuk menggunting bulu-bulu dombanya. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaan. Ia bertelekung dan berselubung, lalu duduk di pintu masuk Enaim di jalan ke Timna. Di jalan. Nanti teludung dan telekung itu adalah pakaian persundalan. Nanti saya tunjukkan ya. Di jalan, di tengah jalan. Kenapa? Karena kalau yang bertelekung bertudung, itu orang sudah tahu kalau itu adalah persundal di tengah jalan. Di tengah jalan. Ditunggulah oleh Tamar dengan pakaian yang berselubung seperti pakaian sundal. Datang Yehuda di situ. Dia tidak tahu itu menantunya. Datang, lalu diliriklah dia. Kalau di Eropa kan di seksi-seksi itu yang kaca gitu kan? Itu ya. Telanjang dan lain-lain. Akuarium, telanjang dan lain-lain. Kalau ini enggak, ditutup. Orang identifikasi, sama-sama mengidentifikasi itu pesundal. Diliriklah. Lalu ditanya, mau nggak aku hampiri engkau? Gitu kan teksnya ya. Nah, teksnya begini. Ada transaksi di situ. Mana? Begini. Lalu berpalinglah Yehuda, melirik. Berpalinglah Yehuda, mendapatkan perempuan di pinggir jalan itu dan berkata, marilah, aku mau menghampiri kamu. Sebab dia tidak tahu bahwa perempuan itu adalah menantunya, nggak tahu. Lalu transaksi dimulai. Apa katanya? Kata Tamar, apa yang mau kau berikan padaku jika kau mendekati aku? Mau apa? Mau ngasih? Masalah lah, Allah nggak kebayang nih. Mau ngasih apa kau padaku? Mau ngasih apa? Tapi aku hanya menceritakannya ada ya. Nabi senang kalau gitu. Saya baca Bible-mu. Kau tidak senang kan Bible-mu? Apa mati dulu kan? Kelewat. Diam dulu. Kelewat nih. Saya lagi cerita dulu. Diam dulu. apa? Ya enggak lah. Oh ya udah, makanya saya tunjukkan dulu dong. Memang kan Bible saya itu kan senang dibaca oleh siapapun. Memang menarik ini bacanya, menggairahkan.
membuat sesuatu berdiri. Jangan ikut-ikut loh, jangan ikut-ikut. Lo gimana kitab suci gimana kan saudaraku nih? Nah, jawabnya. Aku akan berikan sebentar dulu, saya baca dulu Bibelmu. Aku akan berikan kepadamu anak Ikut kambingku. Saya sedang di Ya, nomor 17, nomor 17. Nomor Dari 17. kambingku. Lalu apa yang menjadi tanggunganmu? Tanggungan itu jaminan. Apa yang jadian? Kan dombanya di sana kambingnya. Ya udah, kata dia. Jaminan dulu dong. Kalau kau mau berhubungan badan denganku di jalan, di tengah jalan ini, di tengah jalan ini, sedangkan domba semua di sana, kasih jaminan dong, kasih jaminan. Nah, kasih jaminan. Tahu yang mereka lakukan? Tahu. Ada seorang laki-laki tengah jalan ada perempuan, dia transaksi di situ dan transaksinya sudah jelas. Aku ingin menghampirimu. Nah. Lalu dikatakan oleh ini, apa tanggungannya? Baiklah. Terus apa dong? Ya udah, dia lihat yang ada di situ. Dia punya cap materai. Dia punya kalung, dilihatlah, dilihat ada kalung, ada tongkat. Nah, berikanlah diberilah cap materai, diberikanlah kalung, diberikan tongkat, dah diberikan. Lalu setelah itu mereka berhubungan di situ, mereka melakukan hubungan, maka dikatakan di situ di tengah jalan. Lalu perempuan itu mengandung. Orang yang sudah menghamiliku membuat aku mengandung. Ini cap materai, ini kalung, ini tongkat. Wah, kata Yehuda, bukan punya aku. Tapi akhirnya bagaimana caranya dia harus menerima kenyataan. Oh ya, baik, itu punyaku. Dia langsung beralasan kan. Biasa kalau udah ketahuan maling, kalau udah ketahuan begitu dia bilang. Nah, kata maling begini. Dulu dia kasih excuse, alasan. Dulu kayak begini. Dulu aku mau menyerahkan menantuku ini pada anak yang sebentar dulu. Ganggu aja Kristen. Saya baca baik. La haula wala. Saya baca. Ganggu aja. Astagfirullah. Ya, Hargailah Bible-mu. iya. Hargai Bible-mu. Anaknya Hargai Bible. dijadikan alat lalu Nggak usah diserang bangsa ini ya. Enggak usah. Saya baca kitab yang disebut suci. Santai dulu. Ganggu aja. Kok nggak selesai-selesai, Kakak? Enggak selesai nanti. Sah, gimana saudaraku? Kita sama-sama laki-laki. Kita senang yang beginian. Santai dulu. Iya, santai dulu saudara. Ini menarik. Kalau baca yang lain-lain di luar kena hukum kita. Kita teriak-teriak di depan istri kita. Salah. Kita santai dulu. La haula wala. Santai dulu. Tapi Biar anu kita belajar Kang Taurat. Chan. Kau ini gua aja. Nggak bisa. Sudah, Nggak bisa baca. Kang Chan. Aduh. Kang Chan. Kang Chan. Aku turunkan. Aku lagi baca kitab yang disebut suci. Ya, Kang Chan. Apa-apa. Hati-hati ya. Hati-hati. Ayo. Di luar sampean niku ada anu lho, ada yang mengintip. Apalah. Ngintip. Ini nggak mengintip di tengah jalan. Nggak ada yang Iya. mengintip di tengah jalan ini. Di belakang sampean niku ada yang mengintip. Oh iya, nggak apa-apa. Tenang Mi, ini Bible. Ya, hati-hati. Ya, Aku baik. bilang hati-hati. Iya, siap. Lanjut ya, lanjut. Disodorkanlah oleh Tamar. Ini yang menghamiliku di tengah jalan. Aku bersundal dengan dia. Cap materai, kalung, tongkat. Apa? Tapi tidak berkutik karena ada bukti. Karena ada saksi, korbannya langsung dan ada buktinya. Iya, ngakulah. Siapa dia? Dia nanti yang akan jadi kakek moyangnya Tuhan. Kata dia begini, kata dia. Iya, dulu aku mau ngasih mertuaku itu kepada anakku yang terakhir, yang ketiga Sela. Ini baca, Tapi ini baca apa khotbah ini? aku baca aja nanti. Yehuda memeriksa barang-barang itu nomor 26. Lalu berkata, bukan aku, asalnya nggak ngaku, tapi perempuan itulah yang benar. Perdebatan mulai. Tapi setelah itu Yehuda harus excuse, ngaku dia karena memang aku tidak memberikan dia kepada Iya, Sela anakku. baca. Di situ tuh Ia baca. tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Masalah. Dengar dulu saudaraku, santai, jangan ganggu lah. Nah, Baca terus dulu, kisah baru singkat cerita
Tamar Dibaca pun dulu baru khotbah. iya sebentar dulu, dulu. Bang Chan. Iya, saya kan sedang baca. Salah kalau saya koreksi salah. Lalu singkat cerita Aku aja setelah nggak tahu beberapa mana-mana. iya, setelah beberapa bulan Tamar itu melahirkan tanpa dibakar, melahirkan dan melahirkan cukup unik teman-teman. Ya dibaca. Keluarlah sebentar dulu. Anaknya kembar, anaknya kembar. Santai dulu, anaknya kembar. Yang pertama, cara melahirkannya unik. Saya tidak ngerti ya, kita sedang ada di mana gitu ya. Yang pertama, kan sama ketika lihat melahirkan, sebentar, ada bidan di situ. Bidan. Ada bidan. Ada bidan di situ. Bidan menolong kelahirannya Tamar, Namanya siapa? pesundal. Iya sebentar, bidan. Enggak disebutkan namanya. Bidannya siapa namanya? Enggak disebutkan, hanya bidan. Nah, lalu Oh. anaknya itu, Bukan istri tahu kan kalau Tamar. lahiran kan? Kalau lahiran itu yang keluar kan kepalanya dulu kan? Lahiran kepalanya keluarkan gitu. Kalau sungsang itu beresiko. Keluar kepala. Ini enggak, bukan kepalanya, bukan kakinya, tapi tangannya keluar. Tangannya udah keluar. Mau salam. Tangannya dulu keluar. Bayangkan ada tangan keluar dari selangkangan. Tangan keluar. Iya apa? Ya mungkin satu dari 5 miliar ya bisa aja. Tangan keluar dari selangkangan, ditarik kayak mau ditarik. Nah, tangan keluar dari selangkangan. Sama bidannya dikasih apa itu tali merah, apa gelang merah. Ada namanya apa sebutnya ya sebentar. Kirmisi namanya. Kirmizi betul. Disebut kirmizi. Kamu Masuk ngaca lah. sih. Sebentar dulu, sebentar dulu. Kirmizi ya. Tangan keluar, dikasih benang, iya, dikasih benang merah. Iya santai dulu. Dikasih benang merah namanya kirmizi kita ingat ya. Nah, kita kasih kirmizi. Tapi dengarkan, saya tidak tahu ini gua jenis apa. Tapi kan tangannya keluar, jadi bagian tubuh dia yang keluar bayi ini. Tapi yang keluar duluan bukan si bayi ini, bayi yang kedua karena kembar. Bayi yang kedua nyusul, boom, keluar. saya tidak tahu ya sebesar apa, tapi ceritanya begitulah. Ya bayangkan, tahu kan? Ini keluar nih tangan, tangan keluar, dikasih gelang, dikasih tanda. Jadi si bayi ini punya tanda gelang. Bukan ini yang keluar, malah yang ini yang keluar. Baru kata si bayi depan, kuat sekali anak ini. Namanya siapa? Nah, namanya karena dia itu melewati antrian itu dalam bahasa Ibrani itu Peres apa? Peres. Makanya dia namakan Peres. Peres. Kacang ya. Bukan, aku nggak mau begituan. Keluarlah dia. Keluar ini. Nah, karena dia ini orang yang menyusul, orang yang melewati antrian, maka disebut Peres. Pertanyaannya. Apa tuh pertanyaannya? Loh, belum masih ada ayat berikutnya. Apa tuh? Baca. Dulu Bang Chan. Terus. Nah, ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki bilang itu, alangkah kuatnya engkau ini. Alangkah kuatnya engkau ini menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang terikat benang kirmizi itu, lalu padanya dia menekan nama Zerah. Dah, pertanyaannya sekarang. Zerah. Dua ya. Ya. Dua ya. Peres Berdasarkan dan buku Zerah ya. dua ya, Peres dan Zerah. Berdasarkan buku Matius, siapakah Yehuda dan Peres ini? Loh, teruskan khotbahnya, baca. Itu pertanyaan. Itu pertanyaan malam. Kalau yang panjang itu narasi. Loh, Nah, sekarang kami pertanyaan berdasarkan buku Kami kan Matius, dengar siapakah khotbahnya. Kami kan dengar khotbah. Oke, baik, saya lanjutkan. Kalau khotbah jangan dipotong dong. Dong. Oke, siap. Iya, Matius berapa tadi? Baik. Pertanyaan ya, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri karena Kristen nggak bisa Iya, jawab. tanyainnya gimana? Bertanyaannya gimana? Enggak. Itu, Bang. Pertanyaannya, berdasarkan buku Matius, siapakah Peres dan Matius Yehuda berapa? ini? Matius berapa? Matius Peres 1 itu. sampai nomor berapa tuh? Satu pasal, satu Ya, perikop. baca. Nggak mau baca. Itu, tahu Peres. Baca Siapa? Matius satunya, Baca, yes, baca Anda baca. Loh, Baca. kan Lu nggak bisa jawab. Saya jawab. Kalau gitu saya jawab. Berdasarkan buku Matius. Ya ini mau saya jawab. Kalian kan nggak bisa jawab. Saya jawabin. Iya, saya jawabin dulu ya. Saya santai dulu. Ternyata santai dulu, saudara, saya mau jawab dulu. Ya, kan bisa jawab. Ternyata kalau anda baca dari Matius 1 sampai terakhir sampai ujung, sebentar dulu. Pada panas. Saya kan dengar khotbah.
Mereka tahu kita akan menuju kemana, mereka panas. Saya Mana? mau dengar kok. Mau kemana kita? Mau kemana kita? Leluhur Dengar Daud. khotbah. Leluhur Daud. Salah. Ayo baca. Matius 1 itu menceritakan siapa? Silsilah siapa? Iya, baca. Bacalah. Silsilah Daud. Iya, baca. leluhur Daud. Nah, ternyata ya sebentar dulu, santai dulu, saya bacakan. Ternyata teman-teman Kristen harus menanggung malu. Enggak lah, enggak malu. Mereka harus, yes betul, makanya bersikapnya begini kan. Kalau tidak malu kenapa begini? Santai lah. Kalau tidak malu tuh santai. Baca. Iya mau ini santai dulu. Ternyata teman-teman, Dari awal sampai akhir. santai dulu. Ada minuman. Santai. Ternyata teman-teman Kristen ini tidak bisa tahan tanggung malu. Yang orang yang disebutkan suci, yang menanggung dosa, orang yang dijadikan Tuhan, ternyata hasil dari persundalan mertua dan menantu. Baca. Peres dan Tamar lalu menghasilkan Yehuda dan Tamar lalu menghasilkan Peres, lalu menghasilkan Yesus. Seandainya kita kasih seandainya Baca dulu. Yehuda tidak bersundal. Sebentar dulu Pak Celsius. Yehuda tidak bersundal. Ini malu dia lihat. Yehuda tidak bersundal. Pak Celsius, kalau Anda mau baca silakan Anda baca sendiri. Saya sedang membuat narasi, santai dulu Pak Celsius. Pak Celsius santai dulu. Pak Pastor baca. Mulai kelas Ya, kasihan. harusnya baca dong, Jangan cuma Ya Anda baca dong kalau gitu. Baca itu koreksi saya kalau saya salah. Soalnya silakan. baca. Yesus yang dianggap oleh Kristen selama ini manusia suci, ternyata kalau kita lihat Bible, dia ternyata adalah keturunan dari memang persundalan. Anda katakan suci kenapa? Karena Anda bukan Baik. orang Kristen, jadi Anda tidak mengatakan mereka suci. Baik. Oke, baik. Karena Setuju nggak Yesus ini keturunan dari persundalan? Kita suci dong. Baik. Oke. Anda tidak Itu hak Anda nggak apa mengatakannya suci, Saudara, Ibu. Enggak bisa relevan gitu loh. Baik. Secara relevansi, betul nggak Yesus ini keturunan dari persundalannya Yehuda dengan Tamar? Itu bukan persundalan. Baca Kejadian 38. Dari awal Boleh saya sampai jawab? akhir itu ada Boleh saya hubungannya. jawab? Jangan cuma baca satu ayat. Apa hubungan Yehuda dengan Tamar? Boleh Apa saya hubungan jawab? Yehuda dengan Tamar? Boleh saya jawab? Yehuda dan Tamar. Yehuda itu adalah menantunya yang Tamar itu. Mertuanya. Mertuanya. Mereka Yehuda memang mertua dan Mertuanya. Tamar. memang Allah mengizinkan untuk melakukan itu. Bu, Yehuda mertuanya Tamar, Tamar menantunya Yehuda, betul tidak? Coba pakai Alkitab, aku nggak bisa kalau cuma dengar kayak gini. Oke. Kejadian 38 buka. Kejadian 38. Kejadian 38. 20 Bang Chan. Kejadian 3. Bentar lu Pak John. Kejadian 38. Kejadian 37 38 ayat. Ibu baca dari nomor 16. Kalau aku baca dari ayat awal sampai akhir. Kalau cuma Sudah saya baca tadi, Bu. Sudah saya baca. Kan Ibu meminta sesuatu yang spesifik. Nah, Ibu baca di nomor 16. Nomor 16 baca. 16. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah aku mau menghampiri engkau sebab itu menantunya." Sebab ia tidak tahu. Marilah aku mau menghampiri engkau sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Di sini dikatakan dia tahu nggak kalau menantunya itu? Dia nggak tahu. Makanya kata Ibu tadi berizin Tuhan. Sekarang saya mau Izin Tuhan katakan- dari mana? Ibu tidak tahu menantunya Sekarang itu, saya Bu. mau katakan, kalau misalnya Bapak nggak tahu kalau itu menantunya, apa Bapak mau lakukan? Oke. Yehuda sedang apa di situ? Sedang bersundal atau tidak? Ntar aku baca. Kalau dia berhubungan, Bu, kalau dia berhubungan badan dengan yang dia tahu, contoh istrinya, berarti dia tidak sedang bersundal. Dia melakukan hubungan badan dengan yang dia tidak tahu di pinggir jalan. Bersundal tidak di situ? Bersundal. Tidak ada konteks Nah, gitu ada dong, konteks jujur bersundal. dong. Nah, hasil persundalan itu Nggak ada konteks menghasilkan bersundal di situ, nggak ada.
Nggak ada konteks bersundal di situ. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Hasil bersundalan itu menghasilkan anak. Hasil persundalan di tengah jalan itu menghasilkan anak yang bernama Dia Peres. tidak bersundal sebetulnya. Lalu ngapain di jalan itu? Ngapain di jalan? Pikirannya dia itu bersundal. kuda-kudaan. Ya udah, kalau tidak bersundal ngapain di jalan? Mana Ngapain? ayatnya Bang Chan bahwa mereka bersundal? Pak, kalau dia tidak bersundal, tetapi itu perempuan itu menjebak Yehuda. Ngapain? Dia tidak tahu kalau menantu. Baca nomor 15. Nomor 15 dan nomor 24. Coba baca dulu. 15 dulu. Baca dulu, Bu. 15. 15. Bang Chan ini anggap saya lucu aja, nggak apa-apa masalah. Aman. Masa saya baca Bible lucu? Memang lucu, Pak. Enggak, memang lucu. Ngapain dia dengan perempuan sundal? Jawabannya Ibu bisa baca di nomor 24. Jawab, Bu. Baca nomor 24, Bu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, maka telah mengandung dari persundalannya. Sekarang saya tanya, yang mengatakan bersundal saya atau Bible? Bu, yang mengatakan, Bu sebentar dulu, santai dulu. Yang Tamar atau Yehuda? Aku tanya dulu. Di sini menurut konteks ini ya, yang bersundal itu siapa? Perempuan Tamar atau yang laki? Loh, oh jadi kalau ada persundalan itu ini Yehuda nih, Bu. Konteksnya apa? Ini Yehuda, ini Tamar. Sebentar, ini Yehuda, ini Tamar. Yang Ibu inginkan bersundal siapa, Yehuda atau Tamar? Kalau di sini diceritakan kan tentang Tamar. Oke, Yang bagus. bersundal. Yang Baik, bersundal. nggak apa-apa Yehuda, kamu lolos dari Selamat ya, ya udah ya. Karena Ibu Fanya kamu lolos. Baik. Terima kasih. Teman-teman sekalian, kalau yang mau bersundal laki-laki silakan hubungi Ibu Fanya, kalian bebas. Sekarang kita fokus ke Tamar. Iya, udah. Pikiran untuk La haula wala quwata. Iya, saya ikuti Ibu. bukan untuk membahas Baik. hal yang Terima kasih, Bu. Atas nama laki-laki yang suka bersundal, saya mengucapkan terima kasih buat Ibu. Selesai. Nah, sekarang kita fokus ke Tamar. Iya, baik, sama-sama, Bu. Kita fokus ke Tamar. Tamar bersundal kata Ibu. Tamar melahirkan siapa hasil persundalannya itu? yang melahirkan anaknya dong. Siapa namanya? Ya Bapak baca sendiri aja. Yesus langsung mana Peres melahirkan Yesus? Keturunan, Bu. Kita baca ya, kita baca. Ibu nggak percaya? Kalau Ibu nggak percaya, Yesus salah. kalau Ibu nggak percaya pada saya, aduh azan di sini. Saya azan dulu, isar dulu ya, dengar. Aduh. Kayak tadi juga begitu. Sementara dengar. Apa, Bu? langsung Memang minta itu izin. Peres. Apa itu sholat? Tapi bukan itu. Ah, Iya, dengar. Kak. Nomor Makanya 3. baca dulu. Perikopnya, dengar perikopnya. Silsilah, dengar. Bu, Matius 1. Turunan keberapa? Matius 1. Matius 1, dengar. Iya. Matius 1. Yehuda memperanakan Peres. Iya, sebentar dulu. Yehuda memperanakan Peres dari Zerah, dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram dan seterusnya. Lalu sampailah melahirkan Yakub memperanakan Yusuf, Maria yang melahirkan Yesus. Iya. Jadi Tuhanmu itu seandainya tidak ada persundalan ke kota Timna, nggak akan ada Tuhanmu. Hasil persundalan. Perjalanan dosa itu, Pak. Sampai Perjalanan dosa. Ada masalah. Saya harus salat dulu ya. Mungkin dilanjut dulu dengan yang lain, izin dulu sebentar. Salat dulu asar. Aduh, gitu. Ya. Bang Slow, monitor Bang Slow. Lagi bukan lucu ah. Kan gitulah kayak tadi orang lagi ngobrol langsung di Lanjut, masih- banyak alat. Masih di Monitor. ini. Iya, Bu. Iya, ini kalau mau sholat Masih asar sibuk. dulu, silakan dilanjut.
nggak ada masalah. Aduh. Karena Yesus itu sebenarnya suci, walaupun hasil persundalan nggak ada masalah, anggap mereka terserah. Waduh. Artinya kan Enggak. kalau kita tarik bahwa Isa itu Tarik adalah apanya? Yesus, itu mereka menghina nabinya sendiri sebenarnya. Nggak Siapa ada, bilang Pak. menghina? Justru karena dia menerima kehinaan itu, makanya dia disalib, Bukan, Bu. dibunuh Maaf, Bu. untuk Bu, Bu. menebus dosa kita manusia. Kalau enggak dia enggak kalau dia tidak melakukan semua itu, mana kita bisa selamat? Selamat kan Betul, bukan di Bu. dunia, setelah kematian. Dengar Bu ya. Kalau kita tarik Yesus sama dengan Isa, Bang Chan itu menghina nabinya sendiri. Isa Kan itu bilang kayak beda, kelahirannya aja beda. Isa beda tuh, kalau Pak menurut Johan, Al-Quran benar kan kan, dia Johan? lahir di bawah pohon kurma. Sementara Ya kita udah. kalau Yesus lahir di Bethlehem. gitu. Baik. Siap. Ya terus Bu Pan ya, terus. Terus apanya yang mau diterus? Kan udah dibilang. Cuman kan Ya. perbedaannya antara Isa sama Yesus. Ya. Aku mau berdebat tentang itu. Kalau nggak mau berdebat jangan dibahas, Pak